Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Ahmadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'ahu wa ba'd. Puji serta syukur atas qadar Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita dapat mempelajari salah satu cabang penting dalam ulumul Quran, yaitu Rasam Utsmani. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani, mulai dari sejarahnya, karakteristiknya, hingga kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam penulisan mushaf Al-Quran. Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Rasam Utsmani. Nah, Rasam Utsmani itu adalah sistem penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan utamanya adalah menyatukan umat Islam dalam satu standar penulisan mushaf, sehingga tidak terjadi perbedaan bacaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Nah, oleh karena itu, mushaf yang digunakan umat Islam hingga sekarang pada dasarnya masih mengikuti sistem penulisan yang telah ditetapkan pada masa beliau. Nah, selanjutnya, mengapa Rasam Utsmani ini dianggap sangat penting? Nah, karena sistem ini bukan sekedar cara menulis, huruf saja, teman-teman, tetapi juga menjadi bentuk penjagaan terhadap keaslian Al-Quran. Nah, melalui penulisan yang telah disepakati oleh para sahabat, bacaan Al-Quran tetap terpelihara dan dapat diwariskan secara konsisten dari generasi ke generasi. Nah, dalam sejarahnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf standar. Setelah selesai, mushaf tersebut dikirim ke berbagai wilayah Islam agar seluruh kaum muslimin memiliki pedoman penulisan yang sama. Jadi dikirim agar semua umat muslim memiliki pedoman penulisan yang sama, jadi agar seragam gitu. Selanjutnya, mushaf tersebut disebarkan ke beberapa kota seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Yaman. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penjagaan persatuan umat Islam. Nah, berikutnya kita masuk pada 6 kaidah utama dalam Rasam Utsmani. Yang pertama itu kaidah hafaz, yaitu penghilangan huruf-huruf tertentu walaupun ada huruf yang tidak ditulis. Cara membacanya tetap mengikuti riwayat yang benar. Jadi, penulisannya berbeda dengan ejaan bahasa Arab modern, tetapi bacaannya tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, kaidah yang kedua adalah ziyadah, yaitu penambahan huruf pada kata tertentu. Nah, penambahan ini bukan untuk mengubah makna, melainkan mengikuti bentuk penulisan yang telah diwariskan sejak masa para sahabat. Nah, kaidah yang ketiga yaitu penggantian satu huruf dengan huruf lainnya. Nah, itu yang disebut dengan ibdal dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, pergantian ini juga memiliki dasar yang kuat dalam tradisi penulisan mushaf. Nah, kaidah yang keempat, kita masuk ke kaidah yang keempat adalah fasl dan wasl. Fasl yang bermakna pemisah kata, sedangkan wasl yang berartikan penyambungan kata. Penulisan ini tidak selalu mengikuti aturan bahasa Arab modern, tetapi mengikuti ketentuan Rasam Utsmani. Nah, masuk ke kaidah yang kelima, yaitu hamzah, yaitu aturan khusus mengenai penulisan huruf hamzah. Posisi hamzah dan dalam mushaf terkadang berbeda dengan penulisan Arab sehari-hari karena mengikuti kaidah Rasam Utsmani. Masuk ke kaidah yang terakhir, yaitu lafaz yang memiliki lebih dari satu qiraat. Dalam beberapa kata,
bentuk penulisannya dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi beberapa bacaan yang semuanya sahih. Nah, yang mengakomodasi semua bacaan yang semuanya itu sahih. Nah, dan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita melihat beberapa karakteristik dalam Rasam Utsmani ini. Karakteristik pertama adalah adanya penghilangan huruf pada beberapa kata. Nah, karakteristik yang kedua adalah adanya penambahan huruf dalam kondisi tertentu. Nah, karakteristik yang ketiga itu berkaitan dengan penggantian huruf sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Nah, kemudian terdapat aturan mengenai pemisahan dan penyambungan kata. Selain itu, ada juga penulisan kata yang mampu memuat lebih dari satu qiraat, sehingga mampu bentuk tulisan itu dapat dibaca dengan beberapa cara yang semuanya benar menurut riwayat. Nah, hal ini yang perlu kita pahami adalah bahwa pada masa awal penulisan mushaf, tanda baca dan titik huruf belum ditemukan, juga belum digunakan, teman-teman. Hal ini karena masyarakat Arab saat itu masih fasih sehingga mampu membaca Al-Quran tanpa bantuan harokat ataupun titik. Namun ketika Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah, banyak non-Arab yang saat itu memeluk Islam, muncullah kebutuhan untuk memberikan tanda baca agar pembacaan Al-Quran menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan potensi untuk salah itu. Nah, karena itulah para ulama kemudian mengembangkan sistem harokat dan titik huruf. Di antaranya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali yang kita pahami dan kita kenali sebagai pelopor pemberian harokat. Kemudian disempurnakan lagi oleh ulama setelahnya, sehingga lahirlah sistem penulisan Al-Quran yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, itu mungkin yang dapat saya simpulkan bahwa Rasam Utsmani bukan hanya sekedar untuk tulisan, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar para sahabat dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, sistem ini menjadi bukti bahwa Al-Quran dipelihara dengan teliti, dengan benar-benar teliti, baik dari sisi hafalan maupun penulisan. Alhamdulillah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai kaidah Rasam Utsmani. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya Rasam Utsmani sebagai warisan ilmiah Islam yang berperan besar dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Itu saja. Syukron ala istima'ikum wa ihtimaikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.